Izin majelis melanjutkan. Pendapat penuntut umum, Majelis Hakim yang mulia, terdakwa dan tim penasihat hukum yang kami hormati. Setelah mendengar dan mempelajari materi perlawanan yang disampaikan oleh terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 KUHP tentang hukum acara pidana, kami memberikan pendapat atau tanggapan atas perlawanan tersebut. Sebagaimana yang diuraikan di bawah ini, bahwa dalam penyusunan pendapat atau tanggapan atau bantahan, kami menyesuaikan dengan sistematika alasan keberatan atau perlawanan yang disampaikan oleh terdakwa. Eksepsi kompetensi relatif, bahwa pada bagian alasan perlawanan pada halaman 3, terdakwa menyampaikan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara memutus perkara aku dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut. A1, bahwa terdakwa berdasarkan kartu tanda penduduk beralamat di wilayah Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dan berdomisili di wilayah Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, kedua wilayah tersebut tidak berada di wilayah Tangerang. Poin A2, Godeskin by Athena yang berada di bawah CV Athena Mandiri Group berdasarkan SHK AHU nomor AHU 00503882 AH 0116 tahun 2023 tertanggal 9 Desember 2023 berkedudukan di wilayah Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, tidak berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang. Atas perlawanan tersebut, tanggapan pendapat penuntut umum yakni menurut Van Hemel sebagaimana dikutip dalam PAF Lamintang dalam bukunya Dasar Hukum Pidana Indonesia Citra Aditya Bandung 2019 yang dianggap sebagai locus delicti adalah 1. Tempat di mana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya. Yang kedua, tempat di mana alat yang dipergunakan oleh seorang pelaku itu bekerja. Yang ketiga, tempat di mana akibat langsung dari suatu tindakan itu telah timbul. Yang keempat, tempat di mana sesuatu akibat konstitutif itu telah diambil. Dan menurut Sofian Sasrawijaya dalam bukunya Hukum Pidana 1990 Bandung CV Aramco terdapat 4 teori dalam menentukan tempat terjadinya pidana atau locus delicti sebagai berikut. 1. Teori perbuatan material atau Lervan-Dilicht-Matzlicht. Teori ini didasarkan pada perbuatan fisik, sehingga teori ini menjelaskan terkait dan dianggap sebagai tempat terjadinya tindak pidana adalah tempat di mana perbuatan tersebut dilakukan. Yang kedua, teori alat. Teori ini didasarkan terhadap fungsinya suatu alat digunakan dalam perbuatan pidana. Teori ini menegaskan bahwa dianggap tempat terjadinya pidana adalah tempat di mana alat digunakan tempat tindak pidana bereaksi. Yang ketiga adalah teori akibat. Teori ini menjelaskan mengenai akibat dari suatu tindak pidana. Hal ini menjelaskan bahwa locus delicti adalah tempat di mana akibat dari tindak pidana tersebut timbul. Yang keempat adalah teori beberapa tempat. Teori ini menjelaskan mengenai tempat terjadinya tindak pidana, mengenai tempat-tempat perbuatan tersebut secara fisik terjadi, tempat di mana alat digunakan bereaksi, serta tempat adanya akibat dari tindak pidana yang timbul. Bahwa teori mengenai perbuatan peristiwa pidana sebagaimana diuraikan di atas tidak didasarkan pada domisili pelaku tindak pidana dan juga tidak didasarkan pada domisili suatu badan hukum atau person. Bahwa saksi Dr. Samira menerima penyerahan produk WT, White Tomato dan produk DNA Salmon di rumah aja berlokasi di Premier Golf Residen nomor 85 Modern Cikokol RT 5 RW 08 Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang dan dengan diterimanya di Premier Golf Residen nomor 85 Modern Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten membuktikan bahwa telah terjadi peredaran produk White Tomato, produk DNA Salmon di rumah aja dan produk Wrapping Nispi Stem Cell. Hal ini bersesuaian dengan pasal 1/4 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 11.7/Menkes/Per/7/2010 tentang notifikasi kosmetika. Yang dimaksud dengan peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan tempat serta penyimpanan untuk berjualan. Selain hal tersebut di atas, bahwa terdakwa Dr. Richard Lee saat ini di lapas di Pemuda Tangerang. Hal ini sangat diperbolehkan sebagaimana diatur dalam pasal 165 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut. Dalam hal seorang terdakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukum pengadilan negeri, yang berwenang memeriksa dan mengadili memutus adalah A. Pengadilan negeri yang lebih dekat dari tempat kediaman sebagai besar saksi dipanggil, atau pengadilan negeri di tempat terdakwa ditemukan atau ditahan. Selanjutnya poin B, eksepsi dapat penuntut umum tidak dapat diterima. B1, bahwa dalil terdakwa pada nota keberatan atau eksepsi halaman 13 yang menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum tidak cermat. Keberatan penasihat hukum terdakwa Richard alias Dr. Richard Lee tidak dicantumkannya undang-undang nomor berapa, tahun berapa, serta huruf apa. Bahwa undang-undang nomor berapa, tahun berapa, serta huruf apa yang dicantumkan dalam pasal 435 Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, serta pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 ayat 1 huruf F Undang-Undang nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen, bahwa terhadap dalil keberatan terdakwa tersebut penuntut umum berpendapat sebagai berikut. Bahwa pasal undang-undang yang dilanggar atau didakwakan kepada terdakwa Richard alias Dr. Richard Lee bin Herling adalah sebagai berikut. Dakwaan ke-1, pasal 35 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan junto Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyelesaian pidana. Atau kedua, pasal 62 junto pasal 8 ayat 1 dan pasal 8 ayat 1 huruf F Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen junto Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyelesaian pidana. Bahwa rumusan tindak pidana yang kedua dakwaan tersebut secara utuh sebagai berikut. Ke-1, pasal 435 Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan junto Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyelesaian pidana sebagai berikut. Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan kesediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dalam pasal 138 ayat 2 dan ayat 3 dipidana penjara paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Kedua, pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 ayat 1 huruf F Undang-Undang nomor 1 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen junto Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyelesaian pidana. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat 2, pasal 15, pasal 17 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C, huruf E, ayat 2, dan pasal 18 dipidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Bahwa pasal undang-undang dilanggar sebagaimana ketentuan dalam pasal 75 ayat 2 huruf C Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang hukum acara pidana telah dicantumkan pada surat dakwaan, dan isi undang-undang yang dilanggarlah yang dicantumkan dalam surat dakwaan, sehingga penuntut umum telah membuat surat dakwaan secara cermat, jelas, dan lengkap. Poin B2, bahwa dalil terdakwa pada nota keberatan atau eksepsi halaman 20 mengenai surat dakwaan penuntut umum tidak memenuhi ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf B KUHP karena tidak menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai hubungan terdakwa dengan akun pemilik Shopee, Grabashop Muhammad Arman, dan juga pemilik Tokopedia Rahel Shop Suyanto yang terima pembayaran serta produk yang diproduksi PT Imetco Jaya, sehingga dakwaan menjadi obstacle dan error persona yang berakibat surat dakwaan patut dinyatakan batal demi hukum berdasarkan pasal 75 ayat 3 KUHP. Atas perlawanan tersebut, maka kami penuntut umum memberikan tanggapan sebagai berikut. Bahwa penuntut umum telah menyusun surat dakwaan sebagai berikut. Pada tanggal 25 Juli 2023, saksi Muhammad Arman untuk paket bundling 6 box. Selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2023, saksi Muhammad Arman Rasid untuk paket bundling 7 box. Bahwa selanjutnya produk yang dibeli oleh saksi Muhammad Arman Rasid selanjutnya dijual kembali melalui aplikasi Shopee dengan akun Grabashop pada tanggal 12 Oktober 2024. Saksi Dr. Samira membeli kemudian produk white tomato dari aplikasi Shopee dengan akun Grabashop sebanyak 1 box. Pada tanggal 26 Februari 2024, saksi Tiffany Damayanti membeli produk 2 box DNA salmon di rumah aja serta 3 produk
WT White Tomato dan juga krim White Tomato. Pada tanggal 30 Oktober 2024, saksi Deryani membeli 1 box produk WT White Tomato. Pada tanggal 18 Juli 2023, saksi Suyanto membeli produk DNA Salmon di rumahnya sebanyak 2 box dan menjualnya kembali pada aplikasi Tokopedia dengan nama akun Rachel Shop, dan 1 box dibeli oleh saksi Dr. Samira tanggal 23 Oktober 2024. Pada bulan Juni 6 Juni 2024, saksi Rina Martika Heni membeli produk White Tomato sebanyak 4 box dan pada tanggal 3 September 2024 sebanyak 4 box. Bahwa yang menjadi keberatan penasihat hukum terdakwa Richard alias Dr. Richard Lee adalah bahwa Dr. Samira membeli produk White Tomato dari aplikasi Shopee dengan akun Grabashop dan produk DNA Salmon di rumahnya pada aplikasi Tokopedia dengan nama akun Rachel Shop. Dengan demikian, yang menjual produk White Tomato dan produk DNA Salmon di rumahnya bukanlah terdakwa Richard atau Dr. Richard Lee. Bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa Richard alias Dr. Richard Lee tersebut semakin menguatkan adanya pengakuan baik langsung maupun tidak langsung bahwa terdakwa Richard alias Dr. Richard Lee telah mengedarkan dengan cara menjual White Tomato DNA Salmon di rumahnya serta wrapping mystery stem cell melalui aplikasi TikTok Shop dengan akun bernama Goddess Skin by Athena yang terdaftar atas nama Richard dengan alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1250 1255 RT 012 Lawang Kidul Ilir Timur 2 Palembang Sumatera Selatan dengan rekening BCA 8490 1352252 atas nama Richard. Dengan demikian, keberatan atau eksepsi terdakwa pada poin B2 haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima oleh majelis hakim. Oleh rekan saya. Izin melanjutkan majelis. Ketiga, penuntut Majelis Hakim yang mulia, terdakwa dan tim penasihat hukum serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum berkesimpulan bahwa surat dakwaan dengan nomor PDM strip 152-TNG-06-2026 tanggal atas nama terdakwa Richard alias Dr. Richard Lee telah memenuhi syarat formil dan syarat material sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 75 ayat 2 KUHP. Oleh karenanya kami mohon kepada majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutuskan: 1. Menyatakan perlawanan Richard alias Dr. Richard Lee dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak diterima. 2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara register nomor 998-Pit-Sus-2026-PNTNB atas nama terdakwa Richard alias Dr. Richard Lee. 3. Menyatakan surat dakwaan PDM 152-TNG-06-2026 tanggal 4 Juni 2026 atas nama terdakwa Richard alias Dr. Richard Lee telah memenuhi syarat formil dan syarat material sebagaimana ditentukan dalam pasal 75 ayat 2 KUHP, dan secara hukum surat dakwaan sah untuk dijadikan sebagai dasar memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa Richard alias Dr. Richard Lee. 4. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara pidana dengan terdakwa Richard alias Dr. Richard Lee dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum. Demikian tanggapan penuntut umum atas perlawanan dari terdakwa Richard alias Dr. Richard Lee. Kiranya majelis hakim berkenan mengabulkan permohonan kami atas nama jaksa penuntut umum Tangerang 02 Juli 2026 ditandatangani. Sudah selesai dibacakan majelis hakim.